Jadi pengacaranya si RG itu bikin statement tuh seperti ini. Kan kita anggap ya, ini anggap ya. Overclaim itu adalah merupakan pelanggaran terhadap teknis klaim kosmetika. Yang bahayanya di mana? Sayembara 1 miliar yang bisa membuktikan bahwa pabrikku pemasok merkuri terbesar. Kok jadi inget si itu ya, FS ya? FS kan juga kalau bikin sayembara 1 miliar buat Yoke, ya kan? Ternyata Yoke kejeblos. Terus dia bikin lagi sayembara berapa? 200 miliar ya kemarin ya? 200 miliar juga sama. Tapi ini kok suka banget sih bikin sayembara-sayembara gitu, Bu. Untuk membuktikan, kayaknya mendingan dibuktiin aja langsung lah, nggak usah pakai sayembara-sayembara segala. Kalau mau sayembara mah si itu Davina udah menang dong. Transfer 100 miliar dulu buat Davina. Kok Davina? Melvina kan udah bersaksi di pengadilan. Katanya beli di mesen di sana, di situ. Tapi sekarang udah nggak ada ya, Bu ya? Udah bersih ya? Udah oke. Cucok dong, Bu. Ya udahlah. Semoga berkah usahanya, Bu. Salam 1 miliar. Kalian udah tahu belum kalau ada sayembara lagi? Nah, lain ini sayembaranya siapa yang bisa membuktikan bahwa pabriknya pemasok Markorai terbesar, dia akan memberikan uang sebesar 1M. Sayembara 1M. Aku jadi ingat sebelah ya kan. Yang sebelah itu katanya siapa yang bisa membuktikan dia punya utang, dia akan memberikan 1M. Lah, jangankan 1M. Yang bisa membuktikan itu masuk gol. Ya kan? Jadi hati-hati ya yang bisa membuktikannya, tapi terserah kalian mau ikut apa enggak. Tapi yang jelas-jelas dia mengadakan sembara, kan? Cus, sana. Jadi pengacaranya si RG itu bikin statement tuh seperti ini. Kan kita anggap ya, ini anggap ya. Overclaim itu adalah merupakan pelanggaran terhadap teknis klaim kosmetika. Yang bahayanya di mana? Kan nggak ada nih. Karena produk. Jadi menurut pengacaranya si RG, overclaim itu tidak berbahaya, terus tidak mengandung kejahatan NDG dan kawan-kawannya. Yang mengandung kejahatan itu ketika dosisnya itu tuh over. Overdosis. Ya. Kalau menurut logika aja, namanya over, semuanya yang serba over, itu tuh nggak bagus. Overclaim, overdosis juga nggak bagus gitu. Artinya kalau overclaim itu tuh penipuan, overdosis itu berarti kelebihan. Berarti nggak ada yang bagus dua-duanya, Pak. Nih, dengerin nih dari Badan POM-nya langsung. Berbicara tentang overclaim, apakah itu karena mengandung zat berbahaya atau kelebihan atau kekurangan, semuanya itu adalah pidana. Yes. Pidana dalam konteks kalau zat berbahaya kan bisa merusak tubuh pemakai atau konsumer. Kalau dia kelebihan juga bisa berbahaya. Bisa berbahaya karena mungkin kelebihan dosis. Kalau dia kurang juga bisa berarti tidak punya efek, itu penipuan. Jadi tuh dengerin si RG, si abu-abu monyet sama pengacaraan, dengerin statement dari kepala Badan POM. Bukan masyarakat yang pintar ini ya yang bikin statement, tapi Badan POM-nya yang bikin statement, yang dia udah tahu yang produk-produk mana yang overclaim, terus mafia-mafia skincare di Indonesia, tapi dia tidak apa-apain, dia tidak lanjutin atau tidak ditangkap, tidak ditahan, tidak diapa-apain. Ya beginilah kinerja pemerintah Indonesia. Selamat menikmati. Jadi apapun perbuatannya yang namanya over itu tuh tidak bagus. Overclaim itu tuh penipuan, terus habis itu overdosis itu kelebihan, berarti semuanya pidana. Tapi tidak lanjutin nih sama Badan POM. Ya tidak dilanjutin dong. Bleachingnya itu pakai sabunnya pakai sabun Sunlight, wanginya licin banget. Lah si Dugong yang dari Bandung itu yang punya pabrik nggak diapa-apain tuh.
Padahal dia biangnya dari segala penipuan yang namanya overclaim, terus hidroquinone, si dugong dari Bandung itu nggak diapa-apain juga, nggak ditangkep itu. Coba bisa nggak ditangkep itu? Ya nggak bisa lah. Gila, dia kuat banget. Dia kaya raya, Bo. Gila, jangankan mulut manusia, mulut babi, mulut semuanya juga bisa disumpel sama dia. Jangankan dia, mulut iblis juga disumpel sama dia. Iblis itu tuh udah tenang-tenang sama dia. Karena tuh iblis itu tuh seneng banget. Yang susah itu malaikat yang nyatetin amal kebaikan. Kayaknya abu-abu itu nggak ngerti hukum ya. Ampun deh. Udah jelas-jelas uang yang 4M itu kan udah disita sama JPU atau jaksa 3,6 miliar kan. Kalau nggak salah 3,6 atau 3,4 miliar. Tapi saat ini dia mau ajukan banding untuk minta lagi uang 4M. Gini loh abu-abu ya. Yang nawarin uang Anda, yang minta ketemu Anda, yang minta tolong agar produk plesteran abal-abal itu tidak di review Anda yang pengen banget produk itu tidak direview karena Anda tahu bahwa produk itu ilegal, produk orang ditempel brand Anda. Tapi Anda sendiri yang laporin, Anda sendiri yang ngajuin dengan tuduhan pemerasan dan TPPU. Sekarang Anda minta lagi duit 4M. Waras. Itu kasusnya NM sama si abu-abu nggak kelar-kelar ya guys. Sekarang si abu-abu mau banding untuk minta lagi duitnya yang 4M itu. Padahal duitnya kan udah disita sama jaksa itu 3,6 apa 3,4M gitu kan. Tinggal minta aja lah ke jaksa gitu duitnya. Nah kalau misalnya dia banding lagi, sebenarnya dia yang nawarin duit, dia yang nawarin agar tutup mulut, dia yang nawari agar tidak direview produknya, dia sendiri yang banding. Menurutku sesuatu yang aneh gitu ya. Apakah karena lawyernya itu yang nggak terima, atau jangan-jangan udah kehabisan duit terus minta uang balik lagi gitu. Katanya habis sampai 200M untuk jajan-jajan yang lain gitu. Menurut kalian gimana? Ada dapat masukan nggak? Makanya kan kita sebagai netizen, kita lihat apakah benar nanti dia minta uang lagi 4M itu si abu-abu. Kan dia minta lagi tuh uang 4M itu dikembalikan. Padahal uang itu udah disita sama jaksa. Ya 3,6 apa 3,4. Ya udah minta aja ke jaksa lagi kalau dia mau banding. Kalau minta uang itu balik. Lagian juga heran ya, orang yang menyuap itu nggak tersentuh sama hukum. Orang yang disuap malah yang dihukum. Lucu emang. Biasanya yang menyuap itu yang kena. Karena kan dia biar produknya lolos, biar produknya kelihatan baik, biar produknya kelihatan legal. Padahal brand orang yang dia tempel udah terbukti lagi sama BPOM. Aneh emang si abu-abu ini. Kalau diingat-ingat benar kata Nikita, kalau si Oom Judol itu memang pemain lama ya. Karena kan dari kasusnya yang udah naik sidik ini, kalau dirunut-runut lagi ke belakang jauh gitu, ini kita pernah bilang dulu kalau si Oom Judol itu, suaminya si Tante Judol itu adalah pemain. Makanya si Tante Judol itu kekeh banget gimana caranya penjarain si NM kan. Makanya dia selalu garda terdepan. Padahal abu-abu dulu hanya pengen menutup mulut agar tidak dibahas masalah produk yang di stiker secara ilegal sama abu-abu. Tapi karena si Tante Judol kita itu jago merayu si abu-abu, akhirnya abu-abu menuruti kata si Tante. Laporin aja TPPU yang tidak terbukti kan.